Aku harus mempersiapkan diri untuk jadi seseorang yang diakui banyak orang dan menjadi Hokage yang hebat. Tidak ada cara mudah untuk mewujudkannya. Aku tidak main-main. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, bertemu kembali dengan saya Pak Gunawan dalam pelajaran sejarah. Nah, tadi di awal anak-anak sudah melihat ya tentang video, yaitu video tentang Naruto. Siapa di sini penggemarnya Naruto? Oke, Naruto merupakan salah satu jenis anime populer. Nah, anime itu berasal dari mana ya? Benar sekali, anime berasal dari Jepang. Selain anime, kira-kira dari Jepang itu yang terkenal apa? Benar sekali, sakura ya, pohon sakura. Nah, selain anime dan sakura, Jepang juga terkenal dengan kemajuan teknologinya, kemajuan ekonominya, kemajuan politiknya, bahkan kemajuan apapun. Bahkan sampai saat ini Jepang termasuk negara maju gitu. Tapi tahu nggak sih bahwa zaman dulu Jepang sempat menjadi negara yang tertinggal. Lalu kenapa sekarang bisa menjadi negara yang maju? Oke, akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu tentang sejarah imperialisme Jepang. Oke, saksikan ya. Saya akan menampilkan tampilan di layar. Nah, di layar ada dua tulisan, yaitu Shogun dan Daimyo. Apa sih itu? Jadi, pada zaman dulu, Jepang ada dua penguasa, yaitu Shogun dan Daimyo. Tapi keduanya ini saling berebut untuk menguasai Jepang. Shogun ini berasal dari golongan militer, tapi kalau Daimyo adalah kekaisaran Jepang atau pemilik tuan tanah Jepang. Kalau anak-anak sering nonton Naruto pasti tahu dong ada desa Konoha. Nah, desa Konoha ini yang mimpin itu seorang Hokage. Itu hampir sama dengan Shogun. Jadi Shogun ini yang mimpin seorang Shogun itu dari golongan samurai militernya di Jepang begitu. Nah, pada tahun 1638 itu adalah masa kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Jadi Shogun Tokugawa ini menerapkan namanya politik sakoku atau politik isolasi. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi ya tentang kata isolasi. Apa toh itu? Benar sekali. Jadi dilarang keluar dari Jepang. Jadi orang-orang Jepang itu dilarang keluar dari Jepang dan orang-orang luar Jepang dilarang masuk ke Jepang. Tujuannya apa sih melakukan politik isolasi ini? Oke, tujuannya pada saat itu Shogun Tokugawa khawatir dengan pengaruh-pengaruh luar Jepang, sehingga untuk membatasi keluar masuk, untuk membatasi pengaruh-pengaruh itu, Jepang menerapkan politik isolasi agar terhindar dari pengaruh-pengaruh asing. Seperti itu. Dan politik isolasi ini dilakukan selama 200 tahun. Wow, lama sekali bukan? Hingga akhirnya nanti pada tahun 1868 jatuhlah masa kekaisaran. Jadi Jepang berganti era kepemimpinan dari shogun ke kaisar gitu. Dan pada saat itu yang memimpin adalah Kaisar Meiji. Nah, Kaisar Meiji ini melakukan pembaruan atau yang dikenal dengan nama restorasi Meiji, yaitu pembaruan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Kira-kira tahu nggak sih kenapa toh kok Jepang melakukan pembaruan? Tentu saja tahu dong, tujuannya adalah untuk mengejar ketertinggalan Jepang sehingga Jepang nanti menjadi negara yang maju. Nah, tahu nggak sih pembaruannya itu dilakukan di berbagai bidang, di antaranya adalah di bidang militer, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial budaya. Di bidang militer, contohnya, ialah dengan melaksanakan wajib militer, mendatangkan senjata-senjata dari luar, dan di bidang pendidikan, misalnya dengan mewajibkan belajar, kemudian mendatangkan guru-guru dari luar negeri, lalu membiayai beasiswa bagi orang-orang yang mau belajar ke luar negeri. Keren sekali ya. Selain itu, di bidang ekonomi dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti bank-bank, pelabuhan-pelabuhan, dan sarana ekonomi lainnya. Di bidang sosial pun juga dilaksanakan dengan cara melakukan
pembaruan seperti menghilangkan feodalisme dan kasta-kasta di Jepang. Wow, keren sekali kan? Di bidang militer, pendidikan, ekonomi, sosial. Selain itu, juga ada loh di bidang lainnya. Silahkan nanti cari tahu ya. Selain pembaruan dan kemajuan di berbagai bidang, Jepang juga mempunyai kepercayaan agama Shinto. Nah, dalam kepercayaan itu diajarkan tentang Hakko Ichiu, yaitu menyatakan bahwa semua negara-negara di seluruh dunia ini adalah satu keluarga dan Jepang adalah pemimpinnya. Nah, dari situlah dengan adanya kemajuan di berbagai bidang dan juga kepercayaan yang dimiliki oleh Jepang, Jepang pun akhirnya tumbuh menjadi negara modern dan berambisi untuk menguasai negara-negara lain. Hal ini terbukti dari adanya perang Jepang melawan Korea, lalu perang melawan Rusia, kemudian perang melawan Perancis, dan keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Hingga nanti akhirnya Jepang melakukan kolonialisme atau penjajahan di negara Indonesia. Wah, keren sekali bukan? Adapun materi tentang penjajahan bangsa Jepang di Indonesia akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Jadi, jangan sampai kelewatan ya, saksikan video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa sih yang dapat kita ambil dari pelajaran tadi? Tepat sekali. Jadi, kita harus selalu semangat dalam menggapai impian kita, menggapai cita-cita kita. Karena kalau kita ingin menjadi besar, ingin menjadi sukses, ingin menjadi maju, kitalah yang bisa merubah hidup kita. Dan kita harus berusaha untuk merubahnya. Cukup sekian hari ini ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Cukup sekian hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.